Baiklah teman-teman, di sini kelompok kami membahas tentang uji homogenitas, di mana uji homogenitas ini digunakan untuk menguji kesamaan varian dua kelompok data dan kemudian membandingkan dua kelompok data tersebut. Pada uji homogenitas kali ini digunakan uji F. Langkah dalam melakukan uji F yaitu yang pertama menentukan varian masing-masing kelompok data. Selanjutnya mencari F hitung, di mana rumusnya yaitu F sama dengan varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. Kemudian, hasil dari pembagian kedua varian tersebut menghasilkan nilai F hitung. Yang ketiga, membandingkan F hitung dengan F tabel. Kita sama-sama memperhatikan data yang pertama yang dinamai XA yang memiliki jumlah data 30. Kemudian, pada kolom nilai matematika kelas XA, kita tuliskan masing-masing data yang kita inginkan tadi, di mana yang berjumlah 30. Kemudian, pada kolom XA kuadrat, kita tuliskan yaitu hasil kuadrat dari setiap data yang kita miliki tadi. Kemudian, contohnya 6,39 kita kuadratkan, maka hasilnya yaitu 40,8321. Begitu seterusnya, hingga setiap data yang kita miliki sudah memiliki hasil kuadratnya masing-masing. Kemudian setelah itu kita menjumlahkan seluruh hasil kuadrat dari setiap data tersebut, di mana hasilnya yaitu 1183,6326. Begitu juga dengan data nilai matematika kelas XA tadi kita jumlahkan, di mana keseluruhan data tersebut memiliki jumlah 187,88. Selanjutnya, kita menghitung varian data kelompok yang pertama, di mana rumusnya yaitu signifikan kuadrat sama dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kita kuadratkan, kemudian kita bagi dengan N dikali N kurang 1, di mana N di sini merupakan jumlah data kelompok yang pertama yang berjumlah 30. Kemudian 30 kita kalikan dengan sigma XI kuadrat, di mana hasil dari sigma XI kuadrat ini berjumlah 1183,6326, yang kemudian setelah melakukan perkalian hasilnya yaitu 35.508,978. Kemudian hasil tersebut kita kurangkan dengan 100 dengan sigma XI yang kemudian kita kuadratkan, di mana hasil kuadrat dari data tersebut yaitu 35.297,8944. Kemudian 800 kita bagikan dengan 870, di mana jumlah tersebut hasil dari 30 dikali 30 kurang 1, yang merupakan jumlah data yang dimiliki. Setelah melakukan pengurangan kedua data tersebut, yang menghasilkan 210,0836, yang kemudian kita bagikan dengan 870, maka hasilnya yaitu 0,24147. Baiklah teman-teman, kita bisa memperhatikan data kelompok yang kedua yang memiliki jumlah 30 data, di mana pada kolom nilai kelas XB ini kita tuliskan masing-masing data yang kita miliki. Kemudian pada kolom XB kuadrat ini merupakan hasil kuadrat dari data yang kita miliki. Contohnya yang pertama 6,17. Hasilnya yaitu 38,0689. Begitu juga dengan data yang lainnya, kita hitung hasil pangkat dari setiap data yang kita miliki. Kemudian, keseluruhan data tersebut kita jumlahkan, di mana yang memiliki jumlah yaitu 1498,614. Begitu juga dengan data yang kita miliki, yaitu data XB. Keseluruhan kita jumlahkan juga, yang memiliki jumlah 211,44. Selanjutnya kita mencari varian data yang kedua, di mana rumusnya masih sama seperti mencari varian data yang pertama, yaitu S kuadrat signifikansi kuadrat sama dengan N dikali
sigma xi kuadrat dikurang sigma xi kemudian dikuadratkan lalu dibagi dengan n dikali n kurang 1. Di sini kita sama-sama memperhatikan data varian yang kedua setelah melakukan perkalian kemudian pengurangan, ya dimana hasilnya yaitu 0,28913. Selanjutnya kita mencari nilai f hitung, dimana f sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Kita menentukan varian terbesar dan varian terkecil dari kedua data yang kita miliki, yaitu ini kemudian yang ini. Nah, setelah kita menentukannya, kemudian kita bagikan, maka hasilnya yaitu 1,1974. Nah, ini merupakan f hitung. Kemudian selanjutnya kita mencari f tabel, di mana rumus dari f tabel merupakan dk atau derajat kebebasan sama dengan n2 dikurang 1. Ini merupakan data yang kedua, dan N1 dikurang 1, data yang pertama dikurang dengan 1. Karena data yang kedua ini berjumlah 30, maka kita kurangkan dengan 1, maka hasilnya 29. Kemudian begitu juga dengan N1 dikurang 1, hasilnya yaitu 29. Kemudian kedua data tersebut bisa kita lihat pada tabel distributif F. Baik teman-teman, berikut tabel distributif F. Nah, pada tabel ini kita sama-sama mencari untuk data nilai N1 dan nilai N2 yang masing-masing memiliki jumlah 29. Nah, kita mencari yang paling mendekati pada tabel distributif ini, yaitu pada kolom 20 dan 30, dan untuk F2-nya yaitu 25. Nah, untuk data yang pertama kita ambil pada kolom F1 pada data yang ke-20, kemudian pada F2 pada data yang ke-25. Kemudian kita tarik lurus dan menghasilkan angka yaitu 2,01. Kemudian pada data yang kedua, pada F1 data yang ke-30, lalu F2 pada data yang ke-25. Kita tarik lurus, hasilnya yaitu 1,92. Tarik lurus kedua data yang kita miliki tadi, di mana berjumlah 2,01 ditambah dengan 1,92. Kemudian kita bagikan dengan 2, maka hasilnya yaitu 1,965. Kemudian nilai tersebut kita bulatkan menjadi 1,97. Setelah mencari F tabel, selanjutnya kita membandingkan F tabel dengan F hitung. Nah, di sini sudah saya tuliskan jumlah F tabel dan F hitung. Kemudian pengambilan keputusan yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO diterima, di mana HO di sini merupakan kelompok data tidak homogen. Begitu juga dengan HA merupakan kelompok data homogen. Setelah melakukan perbandingan antara F tabel dengan F hitung, maka diambil keputusan bahwa F tabel lebih besar dari F hitung, maka HO diterima. Pada uji, dua kelompok data ini hasilnya merupakan homogen. Baiklah teman-teman, kita akan mencari uji homogenitas menggunakan Excel. Nah, teman-teman, di sini sudah terdapat dua kelompok data, yakni adalah nilai matematika XA dan nilai matematika XB. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah mencari varians dari masing-masing kelompok data ini. Kita ketik dulu varian XA, kemudian rumusnya itu adalah sama dengan klik atau ketik var dan blok data dari nilai XA-nya. Selanjutnya kita enter dan hasilnya adalah 0,241475. Dan untuk mencari varian dari XB sama juga seperti sebelumnya, yakni sama dengan ketik var
ketik var dan kita blok. Kemudian kita blok data dari mmxb-nya dan kita enter. Nah, selanjutnya itu adalah mencari app hitung. Nah, caranya itu yakni untuk mencari app hitung adalah nilai varians terbesar dibagi nilai varians terkecil. Nah, ini adalah nilai varians terbesarnya dan kita bagi dengan nilai varians terkecil. Kemudian selanjutnya kita enter. Nah, kita mencari app tabel, yakni sama dengan, kemudian rumusnya itu adalah app INV atau fin. Nah, untuk probability ini yakni kita tuliskan 0,05 atau sama dengan signifikansinya itu 5%. Jadi 5% itu adalah 0,05. Dan untuk Dict Freedom 1 karena jumlah data dari kelompok yang pertama itu adalah 30, jadi untuk Dict Freedom 1-nya itu 29, yakni dari N1 atau N dikurang 1 sehingga hasilnya 29, dan begitu juga untuk data kelompok yang kedua. Kemudian tutup kurung dan kita enter. Nah, hasilnya 1,860811. Nah, baik teman-teman, kesimpulan untuk data yang kita cari ini kesimpulannya, jika app hitungnya lebih kecil dari app tabel, maka datanya homogen. Nah, ini kita dapat melihatnya bahwasanya app hitungnya yaitu 1,1973363 lebih kecil dari app tabel yakni 1,860811, sehingga data ini adalah homogen. Baiklah teman-teman semuanya, sekarang untuk mencari uji homogenitas menggunakan SPSS, yakni ini kami telah menyediakan data, yakni ada jumlah data yang di sini berjumlah 60 data, yang dimana ini juga sama dengan data-data yang sebelumnya. Nah teman-teman, sebelumnya kita pergi dulu ke variable view. Nah, pada variable view kita tuliskan hasil, dan sedangkan pada yang keduanya kita tuliskan kelas. Nah, selanjutnya pada desimal untuk hasil kita buat 2, sedangkan untuk kelasnya kita buat 0. Nah, kemudian kita di sini pada label untuk hasil kita tuliskan hasil matematika. Hasil belajar matematika. Sedangkan di sini tetap kelas. Dan untuk value untuk kelas, karena dia terdiri dari 2 data, kita tuliskan untuk kode yang pertama tadi kita tulis yakni kelas A. Baru kita add. Sedangkan untuk value yang kedua kelas B. Kemudian kita add lagi dan kita okekan. Nah, kemudian kita pergi ke data view. Nah, pada data view ini teman-teman, ada pada kelas dia ada kelas 1 dan kelas 2.
Ini juga kalau pada Excel, kelas 1 ini melambangkan bahwasanya dia nilai matematika untuk XA, sedangkan kelas 2 ini adalah untuk nilai matematika XB. Ini hanya untuk sebagai kodenya saja. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita pergi ke Analyze, baru kita klik Compare Means. Nah, setelah Compare Means ini, kita klik One Way ANOVA. Nah, untuk hasil belajar kita pindahkan kepada dependent list, sedangkan kelas kita pindahkan kepada faktor. Nah, selanjutnya kita pilih atau kita klik option, kemudian kita centang homogeneity of variance stance, kemudian continue, dan kita okekan. Baiklah teman-teman, ini adalah hasil dari SPSS yang telah kita cari untuk mencari test of homogeneity of variance. Dan ini adalah tabelnya. Nah, ini kita untuk melihat bahwasanya data itu homogen atau tidak, yakni kita melihatnya ke ini, signifikansinya ini. Nah, teman-teman semuanya, signifikansi dari data tadi adalah 0,24 sehingga ini adalah homogen. Karena jika data tersebut lebih besar dari 0,05, maka hasilnya atau hasil dari data itu adalah homogen. Terima kasih.